siapa Beruntung ya. ini akan atau terserah lah pokoknya nggak usah dipikirin nanti keuskupan mikirin atau seperti itu kan, say goodbye pada siapapun, say goodbye pada anak-anak Komsos, ya selamat tinggal sampai bertemu lagi dan seterusnya. Kemudian saya tidur dengan nyenyak. Kematian justru membuat saya berpikir bahwa saya abadi. Ketika saya bangun tidur, saya hidup lagi. Oh, saya abadi. Ya. Kematian tidak lagi menakutkan. Ya. Karena apa? Karena selalu entah waktu saya melek ataupun tidur, Tuhan beserta kita. Nah, ini nilai ini menurut saya, nilai keabadian inilah yang kemudian membebaskan kita dari handphone yang hilang. Ya. Kayaknya semuanya kalau sudah menghadapi kematian tidak bernilai deh. Ya. Nggak bernilai lagi. Maka disitulah kita menemukan sejatinya hidup gitu. Menemukan hidup yang sesungguhnya itu adalah hidup Tuhan. Kita bersatu dan bersama dengan Yesus sekarang dan selamanya. Gitu. Jadi kalau saya mati tidak takut, apalagi hanya setengah mati atau seperempat mati. Gitu. Mungkin kita harus mengekstrimkan sampai di situ, berlatih mati. Kita bayangkan kemudian setelah itu saya mati, saya akan dibawa ke kuburan. Ya, siapa yang nangisin saya ya? Ada nggak ya? Jangan-jangan nggak ada yang nangisin saya. Ya, itu bisa Depresi lagi nih. dikembangkan lagi, ya dikembangkan lagi. Malah mungkin siapa yang mensyukuri saya. Kalau kita merenung dan melatih roh kita sampai di situ, lantas sesungguhnya kita harus bahagia karena kita dicintai Tuhan dengan cinta yang abadi, cinta yang tanpa syarat, cinta yang penuh kasih dan setia. Gitu. Baik, ini ada satu lagi dari kolom chat yang ada di YouTube. Ini saya rasa dari anak muda nih ya. Jadi Shalom Romo, izin bertanya. Ini saya pikir juga masalah jadi anak muda sekarang ya. Bagaimana caranya untuk keluar dari masalah yang berkelanjutan sampai sekarang seperti bullying. Ini kadang-kadang mungkin juga anak muda sekarang kalau bullying kita udah nggak tahu gimana, dari segi apa percaya dirinya juga udah turun, dibully. Kemudian untuk menemukan potensi dirinya mungkin sulit untuk bangkit, untuk menemukan saya bahagia, saya punya kemampuan jadi sulit karena mendapatkan bullying yang terus-menerus. Nah, mungkin untuk mikir kayak tadi Romo, kematian dekat itu kayaknya malah, aduh jangan dulu ya kalau anak muda digituin mungkin malah jadi takutnya jadi depresi. Nah, untuk anak-anak muda di luar sana mungkin yang mendapat tekanan untuk mungkin sulit menemukan kebahagiaan karena mungkin dia tidak bisa menemukan potensi dirinya atau mungkin juga dari kondisi orang tua atau keluarga yang tidak tidak sempurna, mungkin ini bagaimana cara mengatasi untuk mereka? Silakan. Baik. Dalam dalil sabda bahagia kan dikatakan di situ, berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Jadi saya waktu SD dulu di desa pernah dibully, dikatakan kafir dan macam-macam lah. Tapi sebetulnya bukan masalah agama, tapi masalah iri hati. Iri hati karena saya lebih daripada mereka dalam hal ekonomi maupun juga dalam hal prestasi, dan mereka tidak senang. Dan paling menderita itu ketika saya di tali, di bondo itu di pagar, terus dicarikan semut merah, ngangrang itu. Hardcore juga ya zaman Iya, dulu.
Waduh, saya nangis. Tiba-tiba ada seorang ibu tua yang mau ke pasar, kemudian menolong saya. Ya, saya berterima kasih mengenal kasih ibu itu, ibu tua itu. Bahwa Tuhan mengutus dia untuk menolong saya. Maka saya sampai sekarang itu sangat hormat pada para ibu-ibu, ibu-ibu yang sepuh-sepuh itu. Ya, karena punya pengalaman itu gitu. Tapi dendam itu ternyata membara. Saya belajar silat, saya belajar kungfu, saya mau balas dendam. Orang tidak boleh menghina saya. Iya. Ya. Tapi apakah saya bahagia dengan membuat orang itu saya hajar? Ya. Yang mulai SMP kemudian saya sudah jadi jawara lah. Ya, sudah lebih besar badannya, bisa main silat. Tapi kok setiap kali saya berbuat jahat atau melampiaskan dendam saya nggak bahagia gitu. Ya. Nggak satu saat saya masuk seminari, saya berpikir-pikir nanti kalau saya jadi pastor punya sifat seperti ini, sok jagoan, sok sombong, jangan-jangan umat saya jadi korban. Saya perlu menyembuhkan luka batin itu. Perlu berdamai dengan masa lalu itu. Saya perlu mengampuni orang-orang yang pernah membullying saya gitu. Ya. Lantas saya berusaha bagaimana Tuhan ya. Saya setiap kali ingat peristiwa itu, ya ingatan akan ibu yang menolong saya menyejukkan hati. Tapi ingatan tentang mereka yang mengolok-olok saya, kemudian menyiksa saya itu sangat kuat loh. Dan kadang-kadang kita balas dendam itu ada nikmatnya loh. Ngomong, pukul orang, rasanya rasain loh, gitu kan. Tapi setelah itu menyesal. Ya. Lantas pembimbing rohani saya mengatakan nggak baik, kamu mesti berubah, kamu bisa berubah. Oh bisa berubah, bisa. Bagaimana caranya? Ampuni musuhmu. Sulit, saya bilang. Ini mengampuni musuh nggak gampang loh. Saya jadi korban kok sudah jatuh ketimpa tangga, susah kan? Dan pembimbing rohani saya mengatakan kamu nggak bisa mengampuni karena kamu miskin pengampunan. Sehingga kamu tidak bisa memberi ampun. Kalau kamu punya banyak ampun, kamu bisa kasih orang. Terus gimana saya bilang? Mulai bulan depan setiap 2 minggu kamu ngaku dosa. Minta ampun sama Tuhan. Dan dendanya hanya satu, ampuni musuhmu. Kamu sudah diampuni, sekarang tugas kamu mengampuni. Nah, itu berjalan kira-kira mungkin kurang lebih 6 kali pertemuan. Setiap 2 minggu sekali saya